他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 199. Gambar cermin mitos babi harta karun, 3. Long Haun segera berpikir dengan takjub tentang panas terik yang dia rasakan saat itu. Jadi itu bukan karena fusi kontrak darah dengan Hao Yue, tapi pria kecil di depan mataku itu tidak dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kondisi yang cukup lemah. Esensi cahaya tubuhnya bahkan tampak sangat tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya bisa menghilang kapan saja. Cuaca hari ini cukup bagus. Tubuh peri spiritual elemental cahaya bermandikan sinar matahari, yang sedikit meningkatkan moodnya yang putus asa. Ia sekarang berusaha keras dalam usahanya untuk terbang. Tapi di depan Heroic Hall Assassin itu, bagaimana mungkin dia bisa lolos? Pembunuh pahlawan ke-19 itu tidak memiliki reaksi yang sangat kuat, hanya menutupi bagian atas kepalanya dengan tangannya, membuat semua usahanya sia-sia. Semua anggota pasukan perburuan iblis kedua hingga ke-10, yang baru saja merasa iri karena kontribusi poin yang diperoleh pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit, segera mengalami perubahan suasana hati. Mereka bahkan tidak mencibir pada mereka, ini hanyalah contoh terang-terangan melepaskan hadiah besar sambil meraih hal-hal sepele. Dibandingkan dengan kompor spiritual elemen cahaya, 500 poin kontribusi hanyalah setetes air di lautan. Ini diterapkan terutama untuk para pendeta dan ksatria serta beberapa penyihir elemen ringan dari pasukan perburuan iblis. Pada saat itu, mata mereka masing-masing menjadi biru. Jika mereka bisa mendapatkan kompor spiritual elemental ringan ini, kekuatan mereka pasti akan segera meningkat dengan pesat. Mata pembunuh pahlawan ke-19 berwarna hitam, memiliki pandangan yang dalam namun pendiam. Melihat ekspresi wajah masing-masing anggota Demon Hunt Squad ini, dia diam-diam merasa bahwa meskipun anak-anak ini luar biasa, mereka masih terlalu muda. Mereka sama sekali tidak pandai menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya, tapi tetap saja bagus seperti itu, setidaknya mereka memiliki perilaku yang cukup jujur. Sekarang Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Pembunuh pahlawan ke-19 tersenyum sebelum melanjutkan, kami juga cukup terkejut saat melihat benda ini. Hallmaster Sheng Yu berkata bahwa karena benda ini telah diperoleh selama misi yang diselesaikan oleh 10 pasukan perburuan iblis yang baru kamu bentuk, kuil assassin kami sama sekali tidak akan menyimpannya untuk kami sendiri. Tindakan yang kami anggap tepat adalah memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, para penonton bersorak. Semua orang paham tentang kegunaan kompor spiritual, dan kompor elemen ringan ini adalah salah satu yang paling mudah diserap. Tidak ada yang mungkin berharap bahwa kuil assassin akan bersedia berpisah dengan harta karun seperti itu dan memberikannya kepada mereka sebagai hadiah. Seperti yang diramalkan Sheng Yu, kesan baik yang dimiliki anak-anak muda ini tentang kuil assassin segera mencapai ketinggian baru. Tapi karena hanya ada satu kompor spiritual elemen cahaya, dan lebih dari sepertiga dari kalian dapat menggunakannya, kami tidak dapat membaginya untuk memberikannya sebagai hadiah kolektif. Untuk alasan ini hanya satu dari Anda yang akan mendapatkannya. Siapa orang ini akan tergantung pada keberuntungan Anda serta pemahaman Anda tentang elemen cahaya. Sekarang, semua pengguna elemen ringan di antara barisan Anda, silakan maju. Setelah dipanggil seperti itu oleh pembunuh pahlawan ke-19, para ksatria, penyihir, dan pendeta dari 10 pasukan pemburu iblis melangkah maju berturut-turut, masing-masing tampak agak tidak sabar. Di antara mereka, orang yang paling haus akan hal itu dan juga memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkannya, adalah Kapten Regu keempat, satu-satunya pendeta dari langkah kelima, Luke 11. Dibandingkan dengan ksatria, pendeta umumnya memiliki indera dan kedekatan yang lebih baik dengan cahaya. Mengandalkan sebagian besar pada penyembuhan, mereka adalah ahli terkemuka dalam berkomunikasi dengan cahaya.
Pada aspek ini, Luke 11 secara khusus adalah seorang jenius di antara para genius. Dia mencapai kesimpulan bahwa pemahamannya tentang elemen cahaya sama sekali tidak akan kalah dengan pemuda lain yang hadir. Kompor spiritual elemen ringan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan melewati kemacetan langkah ke-6 tanpa hambatan. Bahkan jika, dalam keadaan normal, Luke 11 cukup stabil dalam latihannya, detak jantungnya tidak bisa tidak berakselerasi hanya dengan memikirkannya. Siapa lagi yang bisa melampaui saya dengan kedekatannya dengan cahaya? Peri elemental cahaya ini pasti akan menjadi milikku. Masing-masing dari mereka memiliki kerinduan akan kompor spiritual elemental ringan, tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka yang berkultivasi hanya pada langkah keempat sebagian besar akan membiarkannya secara kebetulan, sedangkan beberapa yang mencapai langkah kelima dipenuhi dengan kerinduan dan rasa percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri. Hampir semua yang ada di langkah kelima berasal dari kuil ksatria. Itu adalah kasus Long Haon, Yang Wenzhao, Duan Yi, Han Yi dan ksatria lainnya. Para pendeta, ksatria dan 2 penyihir elemen ringan, membentuk total 23 orang, berdiri setengah lingkaran di depan pembunuh pahlawan ke-19. Semuanya akan diserahkan kepada takdir. Apapun itu, jangan mengeluh tentang hasilnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena melakukan kekerasan. Suara heroik assassin ke-19 tiba-tiba meninggi dengan dingin. Dibandingkan dengan penampilannya sebelumnya, membuatnya tampak seringan udara, dia saat ini tampak seperti seorang pembunuh dewa. Ledakan karakternya yang instan dan intens membuat semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Long Haon juga merasakan niat membunuh itu, membangunkannya dari rasa kasihan pada peri elemental cahaya. Mengangkat kepalanya, dia melihat siluet kecil yang berjuang di bawah cengkeraman pembunuh pahlawan ke-19 di dekatnya, segera mengerutkan alisnya. Masing-masing dari kalian dapat melepaskan auranya. Aliran kabut abu-abu yang tidak berwujud memenuhi udara di sekitar pembunuh pahlawan ke-19. Dengan cepat menyebar ke langit, itu berbentuk kubah, diisi dengan niat membunuh yang sedingin es dan padat. Setelah melakukannya, dia menarik tangannya, segera membiarkan peri kecil itu melayang. Tapi itu hanya terbang beberapa meter, sebelum menggigil dan turun kembali, jelas merasakan ketakutan yang mengerikan terhadap kabut yang menghalangi langit. Pada saat itulah semua esensi cahaya di sekitarnya tampak naik sekaligus. Dengan secercah cahaya terang, masing-masing ksatria, pendeta dan penyihir, memiliki kesempatan untuk mendapatkan peri, melepaskan aura cahaya mereka dengan kekuatan penuh, melihat hal kecil, penuh keinginan. Satu-satunya pengecualian adalah Long Haon. Dia tidak melepaskan energi spiritual internalnya sama sekali, hanya berdiri di sana dan melihat anak kecil yang tak berdaya itu. Dari matanya yang lembut, beberapa informasi sepertinya ditransmisikan. Menggerakkan bibirnya, dia sepertinya mengucapkan beberapa patah kata ke arah kompor spiritual elemental ringan. Yang Wenzhao berdiri di sisi kanan Long Haon, dan bisa dengan jelas melihat gerakannya. Detik berikutnya, dia tampak kaget saat peri elemental cahaya kecil yang jelas tiba-tiba tertarik, terbang menuju Long Haon. Senyum muncul di wajah tampan Long Haon. Saat dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya, kompor spiritual elemental cahaya kecil itu segera mendarat di telapak tangannya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat gadis kecil itu dengan lebih jelas. Kompor spiritual elemen cahaya seluruhnya berwarna putih salju, seolah-olah dia dipahat dari kristal batu paling murni. Mengenakan rok putih susu, lengannya yang indah dan kakinya yang ramping terlihat. Rambut pirangnya menutupi bahunya seperti air terjun kecil, sampai ke kakinya. Sepasang sayap tembus pandang mengepak tak henti-hentinya di sisinya sementara rambut panjangnya berkibar tak terkendali di udara. Fakta yang paling aneh adalah bahwa kedua telinga kecilnya yang runcing mengintip dari rambut pirangnya, yang merupakan ciri khas peri. Mata emasnya tampak jernih seperti Long Haon, satu-satunya perbedaan adalah matanya tampak tak berdaya, lemah, dan kusam. Di bawah tatapan kosong semua orang, peri elemental cahaya mendarat dengan cekatan di telapak tangan Long Haon. Melihatnya, mereka tampak bingung, bahkan tampak bingung. Di sisi Luke 11, kabut emas sedang mengembun,
tetapi pada saat dia melihat bahwa peri elemental cahaya jatuh ke tangan Long Haon, dia langsung menjadi kosong. Bagaimana itu mungkin? Dia seorang ksatria, tapi aku seorang pendeta. Bagaimana dia bisa memiliki afinitas yang lebih baik dengan cahaya daripada saya? Hatinya tidak dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi dengan kejutan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemenang terakhir seharusnya adalah dia. Tapi peri elemental cahaya itu tidak meliriknya dari awal hingga akhir, dan terbang hampir langsung ke Long Haon. Mata lembut Long Haon ini tampaknya membawa kasih sayang yang lembut. Menggunakan jari-jarinya untuk membelai rambut pirangnya, dia dengan lembut mengatakan padanya, "Tenanglah, aku akan menghormati janjiku." Pembunuh pahlawan ke-19 mengungkapkan senyum tipis, menyatakan, "Sepertinya anak kecil kita membuat pilihannya. Ini adalah proses yang adil, dan kuil assassin tidak ingin melihat perilaku ketidakpuasan apapun. Baiklah, tugas saya sekarang selesai. Long Haon, selamat." Long Haon mengangkat kepalanya dan melihat ke-19 heroik assassin, dengan hormat membuat salam, "Tolong sampaikan terima kasih saya yang terdalam kepada senior heroik, Tuan Heroik Assassin." Setelah mengangguk ke Long Haon, pembunuh pahlawan ke-19 segera pergi ke arah dua pembunuh pahlawan lainnya, niat membunuh di matanya menghilang pada saat yang sama. Gao Yingjie secara alami mengarahkan pandangan ke Long Haon, berkata sambil tersenyum, "Selamat, Haon. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke tempat tinggalmu." Saat dia berkata begitu, dia dengan sengaja melirik orang-orang di sekitarnya yang langsung tampak dipenuhi rasa iri. Tiba-tiba, penampilan iri ini disembunyikan sepenuhnya. Meskipun anak-anak muda ini sadar bahwa mereka tidak mungkin memperebutkannya dengan paksa, memiliki Gao Yingjie di sisinya secara alami akan mencegah komplikasi yang tidak perlu. Sama seperti menghargai cincin giok menjadi kejahatan, Long Haon saat ini tidak berani untuk segera mengasimilasi peri elemental cahaya. Simas yang tertawa cukup keras, "Kapten benar-benar kapten kita. Hal yang seharusnya menjadi milik kita masih kembali kepada kita. Kita harus merayakannya." Melihat Long Haon menerima kompor spiritual elemental ringan, anggota regu 1 yang sebelumnya tertekan tiba-tiba berubah 180 derajat dalam suasana hati mereka. Tapi Long Haon tidak mengatakan apa-apa, memimpin rekan-rekannya kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Mengikuti Long Haon dan yang lainnya dengan matanya, Duan Yi tiba di sisi Yang Wenzhao, berkata dengan acuh tak acuh, "Dari kelihatannya, jarak antara dia dan kita semakin bertambah setiap hari." Yang Wenzhao menjawab sambil menghela nafas, "Setiap orang memiliki peluangnya sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami masih bisa berusaha dengan upaya terbaik kami untuk membuat peluang seperti itu muncul juga bagi kami." Duan Yi tersenyum, kata yang bagus. "Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, lakukan sendiri, kekuatan pribadi akan selalu menjadi dasar dari segalanya. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Mari kita manfaatkan liburan untuk berlatih dengan damai." Long Haon dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Saat mereka masuk, semua orang tidak bisa tidak bersukacita dalam aklamasi. "Haha, sangat menyenangkan. Apakah Anda melihat ekspresi di wajah orang lain? Terutama Luk 11 dari pasukan keempat, kulitnya sangat mengerikan sehingga dia tampak hampir berubah menjadi hijau karena iri." Sima Xian berkata dengan perut penuh tawa, sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa peri elemental cahaya tidak memilihnya. Dia awalnya tidak memiliki peluang dengan kultivasinya masih di langkah keempat. CAPTR 200. Kompor spiritual elemen ringan, I. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Han Yu merasa sedikit menyesal. Dia masih menganggap bahwa mereka beruntung bahwa orang yang mendapatkan peri elemental cahaya adalah Long Haon. Lin Xin bergumam sambil tersenyum, "Ini benar-benar luar biasa. Sekarang Kapten memiliki peri elemental ringan, kekuatan kelompok kita akan meningkat lagi." Cair, yang awalnya duduk bersila berdiri, dan Chen Ying'er segera memberitahunya jalannya acara sebelumnya, masih memegang S1 MCH Pronunciation Duel. Long Haon segera menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa peri elemental cahaya memilihku?" Semua orang, masih dalam keadaan bersemangat, segera mulai, mengarahkan tatapan bingung ke arahnya.
Long Haon berkata sambil tersenyum, itu karena saya menggunakan energi spiritual internal saya untuk menyampaikan janji saya atas nama cahaya bahwa selama dia memilih saya akan memberinya kebebasan kembali padanya. Semua orang segera tampak terkejut, melihat Long Haon dengan beberapa ketidakpahaman. Long Haon dengan tenang pindah ke samping, mendorong jendela tempat tinggal terbuka. Sinar matahari luar jatuh ke dalam ruangan, menutupi wajahnya yang tampan dengan cahaya keemasan redup, seperti yang terbuat dari hatinya. Long Haon mendukung kompor elemental spiritual ringan dengan tangannya, dan menyatakan, peri elemental terbuat dari esensi elemen paling murni di bumi. Bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk tunduk? Tidakkah kamu melihat betapa suram penampilannya, kehilangan kebebasannya? Aku takut dia bahkan sudah lupa caranya tersenyum. Dia lebih baik kembali ke alam, untuk merangkul cahaya. Sekali lagi dengan lembut membelai rambut panjang Light Elemental Fairy, Long Haon berbisik pelan, pergi. Di masa depan, lebih berhati-hati, dan jangan ditangkap lagi. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya ke jendela, membiarkan sinar matahari dengan lembut menyinari tubuh peri elemental cahaya kecil itu. Lin Xin dan Sima Xian tampak tercengang, Chen Ying'er masih bingung, Wang Yuanyuan tampak penuh kekaguman, dan Han Yu menatap, tumpul, tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Gao Yingjie memiliki ekspresi tidak yakin. Hanya Cair yang menunjukkan senyum lembut, tersembunyi di balik kerudungnya. Betul sekali. Dia bertingkah sangat bodoh, tapi justru karena kebaikan hatinya dia menjadi idiotku. The Light Elemental Fairy melebarkan sayapnya, dan setelah dia melirik Long Haon, dia tiba-tiba berbalik, terbang ke langit dengan sedikit desir. Dengan cepat, dia naik ke atap. Ketika seluruh tubuhnya bermandikan sinar matahari, kulit putihnya yang bercahaya tampak seperti emas. Mengambang di udara, dia menundukkan kepalanya, menatap kosong ke tempat tinggal di bawah, matanya yang cantik dan besar berkedip lembut seolah sedang memikirkan sesuatu. Markas Besar Kuil Asasin. Mendengarkan laporan heroik Asasin ke-19, Sheng Yu menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Sepertinya si kecil ini mengerti maksudku dengan baik. Pembunuh pahlawan ke-19 dengan penasaran bertanya, Tuan Balai, mungkinkah Anda tahu sebelumnya bahwa kompor spiritual elemen cahaya akan memilih Long Haon? Sheng Yu menganggukkan kepalanya dan menjawab, tentu saja. Ini adalah taktik saya untuk membunuh dua burung dengan satu batu, menunjukkan niat baik kami sehubungan dengan anak-anak kecil ini sambil menyerahkan kompor spiritual ke Long Haon. Tidak peduli apa, sebagai kakek buyutnya, saya harus memberikan beberapa hadiah kepada cicit perempuan saya sendiri. Semakin kuat dia tumbuh, semakin baik dia akan melindungi Cair. Pembunuh pahlawan ke-19 segera bertanya, apakah Long Haon ini benar-benar memiliki afinitas yang kuat dengan cahaya? Pada saat itu, sepertinya kompor spiritual elemental cahaya itu tidak ragu-ragu sama sekali saat terbang ke arahnya. Anak-anak muda lainnya hanya menatap kosong, sampai-sampai kami bahkan tidak bisa melakukan seleksi nyata. Sheng Yu tersenyum tipis, jangan banyak bertanya. Kembalilah ke bisnismu sekarang. Ya. Membawa beberapa ketidakpahaman dan rasa ingin tahu, pembunuh pahlawan ke-19 pergi. Sheng Yu tampaknya berpikir untuk beberapa waktu lagi, sepertinya anak ini, Haon, memiliki afinitas yang lebih besar dengan cahaya daripada yang kubayangkan. Peri elemental cahaya sebenarnya tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar layak disebut konstitusi Scion of Light. Dengan kehadiran Scion of Light, bagaimana mungkin yang lain memiliki kesempatan sekecil apapun? Hehe, jika Yang Hao Han tua mengetahuinya, dia pasti akan memuji kelicikanku. Meskipun demikian, tidak peduli bagaimana reaksi mereka, ini nyaman untuk kuil ksatria mereka. Bagaimana mungkin Sheng Yu tahu bahwa bukan dengan mengandalkan fisik khususnya sebagai Scion of Light, Long Haon berhasil mengambil peri elemen cahaya ini, dan bahwa dia sebenarnya tidak mengeluarkan sedikit pun esensi cahaya. Apa yang dia andalkan adalah hatinya yang baik dan penyayang. Ruang tempat tinggal. Long Haon menerima poin kontribusi semua orang untuk misi ini, sebelum sekali lagi memeriksa jumlah totalnya. Ini sangat meningkatkan suasana hati semua orang, mereka awalnya merasa tertekan tentang fakta bahwa dia melepaskan peri elemental cahaya.
Selama misi, mereka membunuh 4 iblis berbilah ganda hijau tua, 6 prajurit mata iblis bermata 8, dan sejumlah besar iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis, menghasilkan total sekitar 300 poin kontribusi. Jumlah ini sendiri jauh melampaui skor tim lain. Bagaimanapun, iblis yang mereka hadapi jauh lebih kuat. Selain itu, mereka dianugerahi 700 poin kontribusi kali ini, di samping 1000 yang dibawa oleh beta haus darah. Dengan satu misi, mereka secara tak terduga memperoleh hampir 2000 poin kontribusi. Setelah membaginya secara merata, setiap orang memiliki sekitar 360 poin kontribusi, dan karena pembagian yang sama, paling banyak ada 1 poin kontribusi perbedaan di antara semua orang. Tanpa menghitung skor Hanyu, tim sudah memiliki total 2520 poin. Ini adalah skor yang cukup hebat. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, dan mendapatkan jumlah poin kontribusi yang begitu banyak bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga terkait dengan keberuntungan mereka. Berdasarkan skor ini, mereka sekarang terikat untuk menjadi pemenang akhir dari kontes tim. Dan sampai saat evaluasi akhir, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin. Setelah membagi poin kontribusi, Long Haon bertindak seolah-olah peri elemental cahaya itu tidak pernah ada, dan menginstruksikan sambil tersenyum, "Baiklah, ayo berlatih dengan serius, semuanya." Lin Xin, kami harus mengganggumu lagi tentang pil itu. Lin Xin terkekeh sebagai reaksi, saya belum pernah melihat materi sebagus ini sebagai beta haus darah. Kebetulan saya punya beberapa resep yang ingin saya coba. Jika ternyata berhasil, itu akan memberi kita keuntungan pasti untuk operasi masa depan kita. Pemimpin, apakah ada rumah lelang di Exorcist City? Gao Yingjie mengangguk dan menjawab, ya, ada. Exorcist Mountain Pass menjadi kota yang begitu penting, rumah lelang besar aliansi tentu saja memiliki cabang di sini. Apa yang kamu rencanakan? Lin Xin menjawab, saya jelas akan menjual beberapa barang. Sekarang kita memiliki konsumen Ying Er yang besar, menghasilkan uang adalah suatu keharusan. Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Gao Yingjie yang berkaitan dengan babi harta karun gambar cermin mitik milik Chen Ying Er. Gao Yingjie tersenyum, baiklah, untuk saat ini, istirahatlah. Ketika ada misi baru, Anda secara alami akan diberitahu. Gao Yingjie pergi dan semua orang kembali ke tempat tidur masing-masing. Keinginan mereka untuk mengatasi Demonkin semakin kuat seiring berjalannya waktu, tetapi saat ini, mereka hanya dapat diabaikan dibandingkan dengan ras demon yang tangguh. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan berhasil menyelesaikan misi yang lebih menantang. Jadi, prioritas untuk saat ini adalah menjadi lebih kuat. Periode penyelidikan 3 bulan baru saja dimulai, dan mereka juga secara bertahap membentuk tim sejati. Meskipun mereka jauh dari dapat memahami satu sama lain tanpa berbicara, mereka masih mencapai tingkat pemahaman yang baik. Semua orang cukup cerdas, oleh karena itu sekarang hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai ketinggian baru. Long Haon menarik Chair kembali ke tempat tidur mereka. Chair, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah ada tempat yang membuatmu merasa tidak enak badan? Chair dengan ringan menggelengkan kepalanya, bersandar di bahu Long Haon dan menjawab dengan suara rendah, aku sudah terbiasa sejak lama. Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, meskipun saya agak terpengaruh oleh hilangnya indera penciuman saya masih bisa menahannya. Long Haon berseru, kamu harus menepati janjimu. Sampai Anda memulihkan indera penciuman Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko apapun. Meskipun saya belum pernah menjalani pelatihan yang berhubungan dengan kompor spiritual samsara, saya dapat membayangkan bahwa karena Anda sudah buta, hilangnya indera penciuman Anda lebih lanjut akan sangat mengganggu kemampuan Anda untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan Anda. Ini pasti akan sangat memengaruhi kekuatan Anda. Dengarkan aku dan istirahatlah dengan baik di sini. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidupku. Chair mengungkapkan senyum lembut, aku akan mendengarkanmu. Ketika dia secara pribadi dengan Long Haon, semua sikap dinginnya akan berubah menjadi kelembutan, seolah-olah dia adalah semacam kucing kecil yang manis. Tepat pada saat itu, telinga Chair tiba-tiba berkedut, dan Long Haon tanpa sadar mengangkat kepalanya,
karena sensasi berkedut muncul di tubuhnya. Sebuah celah kecil muncul di kain yang mengelilingi tempat tidur, dan siluet putih diam-diam masuk. Long Haon menghentikan Cair yang hendak mengangkat tangannya. Jangan khawatir, itu peri elemental ringan. Itu benar, justru peri elemental cahaya kecil yang tiba-tiba muncul di sofa tempat tidur mereka. Mungkin karena sinar matahari yang diserapnya, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, dia tidak terlihat putus asa. Menatap Long Haon, dia melayang di udara dan meletakkan dagunya di tangannya. Selain ukurannya yang sangat kecil, dia benar-benar terlihat identik dengan manusia. Merasakan aura familiarnya, Long Haon tersenyum, mengangkat tangan kanannya dan melambai padanya. The Light Elemental Fairy melipat sayap kecilnya, diam-diam jatuh di telapak tangan Long Haon. Sebuah cahaya putih lembut terus berkelap-kelip di tubuhnya, dan sensasi terik Long Haon ini hanya menjadi lebih keras. Bagaimana kamu bisa kembali? Apakah Anda masih merasa tidak enak badan dan membutuhkan bantuan saya? Saat ia bertanya, Long Haon cepat mengeluarkan tetesan esensi elemen cahaya murni. Cairan berwarna keemasan lembut mengalir ke telapak tangannya, dan peri elemental cahaya segera membuka matanya lebar-lebar, menggunakan tangan kecilnya tanpa ragu-ragu untuk mengambil beberapa dari esensi cahaya cair murni dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Segera, tubuh putih bersihnya ditutupi oleh lapisan emas, dan mata emasnya menyala. Tampilan awalnya ragu-ragu ke arah Long Haon langsung menjadi salah satu terkejut. The Light Elemental Fairy menggumamkan serangkaian kata dalam bahasa yang Long Haon tidak mengerti, yang tampaknya merupakan bahasa elf. Segera, dia memeluk salah satu jari Long Haon, dan menggigitnya dengan kekuatan. Adegan ini terlihat cukup lucu, muncul seolah-olah dia sedang mencoba makan es loli. Chapter 201. Peri Elemen Cahaya, 2. Sangat disayangkan bahwa fisik peri elemental cahaya lemah, dia tidak dapat menembus kulit jari Long Haon, karena energi spiritual eksternalnya membuatnya terlalu tebal. The Light Elemental Fairy segera menjadi tidak sabar, melompat-lompat di telapak tangan Long Haon, ekspresi terkejutnya berubah menjadi bersemangat dan bersemangat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau menggigit jariku? Long Haon bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisinya, Cair juga tampak terkejut, dia menggigit jarimu. Mungkinkah dia membutuhkan darahmu? Mengapa peri elemental membutuhkan darah manusia? Itu hanya bisa karena satu alasan, untuk membuat kontrak dengannya. Long Haon memberikan pandangan terkejut ke peri elemental cahaya di telapak tangannya, mungkinkah kamu ingin tinggal di sisiku? Peri elemental cahaya mengangguk dengan penuh semangat tanpa ragu-ragu. Melihatnya, sepertinya dia tidak bisa lebih rela melakukan hal itu. Sama seperti jika dia tinggal di sisi Long Haon akan sangat nyaman. Sekarang giliran Long Haon yang terkejut. Meskipun dia menahan kerinduan internalnya dan membebaskan anak kecil ini, dia masih seorang satria. Dan karena itu, bagaimana mungkin dia tidak ingin mendapatkan sesuatu seperti kompor spiritual elemen cahaya? Sejak anak kecil ini bersedia untuk tinggal, Long Haon tidak keberatan, segera menggunakan tangan kanannya untuk membentuk ujung pisau ringan untuk membuat luka kecil di ujung jarinya sendiri. Tetesan darah keluar, dan peri elemental cahaya segera menggunakan tangan kecilnya sendiri untuk menyentuh darah Long Haon. Dengan sedikit kepakan sayapnya, dia membubung tinggi sementara sinar keemasan keluar dari mulutnya. Itu bergabung dengan darah Long Haon, dan mengubahnya menjadi warna emas murni. Saat ini, peri elemental cahaya kecil ini memiliki wajah yang cukup serius. Cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya menghilang dan simbol emas murni muncul. Long Haon merasa seolah-olah perasaan panas di tubuhnya dipengaruhi oleh simbol, segera meningkat ke puncaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar intens, seluruh tubuhnya bergoyang, tetapi karena tangan pendukung cair, dia tidak jatuh. Di dadanya, kecemerlangan putih murni muncul, segera mengubah pakaiannya menjadi debu. Kecemerlangan membentuk kuali kecil sepanjang 90 cm yang mulai mengambang di depan dadanya. Itu adalah kompor sen spiritual. Kompor sen spiritual saat ini berbeda sampai batas tertentu dari terakhir kali dia melihatnya. Garis-garis berurat sebelumnya telah menyebar, dan tampak lebih besar. Bagian dalamnya dipenuhi dengan energi spiritual cair emas,
dan dari penampilannya, itu tampak seperti secangkir era kejayaan, terbuat dari ember dan diisi dengan anggur yang luar biasa. Saat dia melihat kompor sen spiritual, dua api emas menyala di mata peri elemental cahaya. Segera, dia menggerakkan tangannya secara berirama, melakukan yang terbaik untuk mempercepat prosesnya. Kompor sen spiritual perlahan melayang, tiba di depannya. Setetes demi setetes cairan emas bergetar di dalam, dan tanpa perlu Long Haon melakukan apapun, cairan emas itu secara alami mengembun menjadi simbol yang identik dengan yang diproduksi oleh peri elemen cahaya. Setelah waktu yang singkat, simbol di kedua sisi selesai dan tiba-tiba bergabung bersama. Fusi mereka segera menghasilkan kilatan cahaya terang, menyebabkan bahkan peri elemental cahaya yang berani menembak ke arah cair. Long Haon hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar dipenuhi dengan kehangatan merah panas. Secara naluriah, tubuhnya langsung duduk bersila. Simbol aneh langsung terukir di sen spiritual stove, dan segera setelahnya, dada Long Haon diterangi oleh simbol warna emas murni. Kedua belah pihak tampaknya telah mengalami proses peleburan. Menutup kedua matanya, peri elemental cahaya memberikan gambaran seorang gadis muda yang taat. Kedua tangannya terlipat di depan dadanya, dengan tenang melayang di udara. Warna emas murni dan warna emas pucat akhirnya menyatu sempurna menjadi satu kesatuan, berubah menjadi warna emas yang sangat jernih. Simbol emas ini menembus dada Long Haon sekali lagi, dengan lembut naik, sebelum berhenti setelah mencapai ruang antara alis Long Haon. Pada saat ini, yang lain dari regu satu tiba-tiba terbangun dengan kaget, karena ledakan tiba-tiba dari esensi cahaya yang begitu kuat. Yang pertama merasakannya adalah Simasian dan Hanyu. Keduanya adalah pengguna elemen cahaya juga. Mereka segera menyadari bahwa atribut cahaya padat energi spiritual internal di tubuh mereka berkumpul dua kali lebih cepat dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Wang Yuanyuan segera mengambil Divine Soul Shield miliknya. Jangan bergerak. Dia baik-baik saja. Kompor spiritual elemental ringan itu kembali lagi, dan mengambil inisiatif untuk memulai kontrak dengannya. Cair tidak jatuh setelah ditembak, dan sekarang berdiri di tanah, mencegah yang lain mendekati tempat tidur. Pada saat itu, semua orang hanya bisa melihat cahaya terang keluar dari balik tirai, membuat esensi cahaya di seluruh tempat tinggal sangat berlimpah. Hanyu tiba-tiba berkata, "Simasian, cepatlah berkultivasi. Dengan mengandalkan esensi cahaya padat itu, mungkin kamu akan menembus kemacetanmu." Meskipun Simasian pada dasarnya lugas, dia masih cukup cerdas dan segera mengerti apa yang dimaksud Hanyu. Dia buru-buru mengambil pil meledak spiritual terakhir yang dia miliki, yang awalnya tidak mau dia pisahkan, dan berusaha membiarkan tubuhnya memasuki kondisi kultivasi. Cair dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak, merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Saat seseorang menyatu dengan kompor spiritual adalah untuk panggilan apapun saat mereka akan menjadi yang paling rentan. Oleh karena itu, dia harus melindungi Long Haon selama ini. Tepat pada saat itu, Hao Yue yang tidur di sisi ruangan, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Keenam matanya berkilau ungu, aura mengerikan tak berbentuk meledak dari tubuhnya. Temitik mirror image Treasurepik yang dipegang di dada Chen Ying'er terlepas dari pelukannya, bersembunyi di balik kaki Chen Ying'er. Semua orang termasuk Cair merasakan kekuatan yang mengerikan dan menatap Hao Yue dengan sangat terkejut. Niat mengerikan Hao Yue tidak ditujukan pada mereka, tapi dia meraung 3 kali ke arah tirai di depan Long Haon, dengan kuat berdiri. Setelah tidur cukup lama, begitu dia berdiri, semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yue tumbuh cukup besar, tetapi fitur yang lebih berbeda adalah dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Yang lain tidak mengerti apa-apa secara khusus dari geraman bernada rendah Hao Yue, tapi duduk di sofa tempat tidur, Long Haon tidak sama. Simbol emas yang mencapai dahinya segera menyebabkan dia kesakitan. Di tengah dahi Long Haon ini, 9 simbol ungu secara bertahap muncul, mengeluarkan aura menindas yang kuat yang bertabrakan dengan simbol emas. Long Haon tiba-tiba berteriak, menyemburkan darah, dan peri elemental cahaya di depannya langsung menjadi pucat. Membuka matanya lebar-lebar, dia ngeri melihat simbol ungu itu. Pada saat itu, simbol ungu tampak hidup.
Aura sedingin es, menakutkan, dan sombong terus-menerus dilepaskan dari dalam diri mereka. Long Haon sudah kembali ke akal sehatnya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa kompor sen spiritualnya tidak akan menghalangi tetapi membantu fusinya dengan peri elemen cahaya, tetapi kontrak darahnya dengan Hao Yue di sisi lain sebenarnya akan memiliki resistensi yang kuat melawan fusi. Mengenai alasannya, tidak hanya Long Haon tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan jelas tentang hal itu. Dibandingkan dengan kompor spiritual lainnya, keunggulan terbesar peri elemental terletak pada kecerdasannya yang sangat tinggi. Kompor spiritual elemen ringan ini awalnya tidak kembali hanya karena kebaikan Long Haon, tetapi lebih tepatnya karena tubuhnya dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan indera halusnya, dia bisa merasakan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik hadir di Exorcist Mountain Pass, dan bahwa dia sama sekali tidak dapat menyembunyikan kehadirannya dari mereka. Meskipun Long Haon melepaskannya, dia takut ditangkap oleh orang lain jika dia mencoba pergi. Karena ini masalahnya, dia lebih suka tinggal dengan manusia yang baik hati seperti Long Haon daripada yang lain. Tetapi pada saat dia tiba di depan Long Haon dan merasakan energi spiritual cairnya, dia menemukan bahwa manusia di depan matanya sebenarnya memiliki fisik khusus, fisik dari Scion of Light. Di dunia peri, keberadaan ini tidak disebut Scion of Light, tapi baginya, fisik Long Haon lebih berharga daripada harta di dunia. Selama dia bisa tinggal bersama dengan Long Haon, dia tidak hanya tidak perlu khawatir tentang cederanya, tapi dia juga bisa berkembang lebih cepat daripada kerabatnya yang lain. Setelah terus menguat, mungkin suatu hari dia bahkan. Oleh karena itu, peri elemental cahaya tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan segera memilih untuk bergabung dengan Long Haon. Simbol emas yang dihasilkan setelah fusi adalah tanda kontrak di antara mereka berdua. Bagi peri elemental, tanda kontrak ini secara khusus memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan kompor spiritual biasa. Jelas, dalam kapasitasnya sebagai Scion of Light, Long Haon sangat mungkin dapat menyerap kompor spiritual lainnya di masa depan, dan mungkin bahkan kompor spiritual elemen cahaya lainnya. Untuk alasan ini, dia ingin memberikan kontraknya prioritas terbesar, memilih untuk berintegrasi ke dalam rongga antara alis Long Haon. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa tindakan keserakahannya akan memprovokasi oposisi yang kuat dari Hao Yue? Kontrak darah Hao Yue dengan Long Haon sudah ada di antara kedua alisnya, dan tempat ini hanya bisa menampung satu kontrak yang akan tetap menjadi prioritas tertinggi Long Hoa Chen selamanya, kontrak yang mampu mempengaruhi semua kontraknya yang lain. Dengan harga dirinya diserang, Hao Yue tidak mungkin tetap tertidur. Meskipun peri elemental cahaya pada dasarnya cukup murni, di depan kontrak darah Hao Yue, dia tidak berdaya. Namun, oposisi yang kuat ini terjadi di dalam tubuh Long Haon, dan emosi yang dimiliki Hao Yue untuk Long Haon sama seperti anak laki-laki terhadap ayahnya atau adik laki-laki terhadap kakak laki-lakinya. Setelah merasa bahwa tubuh Long Haon mengalami luka serius, Hao Yue segera menarik kembali aura tubuhnya, dan di dahi Long Haon, simbol tersebut perlahan menghilang. Jika Hao Yue memiliki temperamen yang sama seperti di masa lalu, dia pasti akan menghancurkan peri elemental cahaya sepenuhnya, agar Long Haon tidak menyerap esensi cahaya murninya. Tapi sebelum Hao Yue ikut campur, sementara Long Haon masih dalam konsentrasi yang dalam, kontrak sudah selesai. Jika dia memilih untuk menghancurkan peri, jiwa Long Haon akan mengalami kerusakan parah. Jadi, Hao Yue telah memilih untuk membiarkan peri elemental cahaya pergi kali ini. Merasakan hilangnya perasaan menyempit, peri elemental cahaya tidak berani memiliki harapan yang berlebihan lagi. Simbol emas itu turun, menetap di dada Long Haon. Adapun dia melompat ringan, jatuh ke sen spiritual stove. Di sana dia mandi dalam energi spiritual cair emas. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.